Mudah-mudahan Allah senantiasa mencucurkan rahmat-Nya dan keberkahan-Nya kepada mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang ada di masjid dan Bapak Ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita tanamkan pada diri kita yang selalu bersyukur dengan yang Allah berikan kepada kita, karena pemberian Allah itulah yang terbaik untuk kita. Salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, ini sekarang saya ada tambahan kerjaan saya, jadi nggak subuh bersama di sini. Jadi saya subuhnya itu di asrama dan setiap pagi itu membangunkan mahasiswa yang diasramakan. Jadi ada
itu ya ceramah gitu ya, di samping melatih mereka untuk menyampaikan ya khitbah. Ya sebenarnya sih rindu dengan Pak Khotib, rindu dengan Pak Amri, rindu dengan teman-teman yang ada di sini. Jadi ketika subuh ketoprak itu ya Pak Bang Amri, kalau sudah iqomat langsung lari. Ini Pak Urip. Wah terlambat Pak. Ada yang menarik Pak. Di sana itu ada orang alumni dari PT IKI. Dia tuh ngajar ngaji segede-gede ini, tahfidz. Banyak itu, ada kisaran 30-an. Terus saya deketin, Pak, ini gimana Bapak ngajar ngaji terus? Iya, alhamdulillah saya ngajar ngaji terus. Muter Pak ngajar ngaji di satu tempat terus gitu. Dan memang sengaja untuk dakwah. Saya tanya, Bapak punya anak? Punya. Bagaimana untuk memberikan kebutuhan istri dan anak? Alhamdulillah, anak juga pada sekolah Pak, gitu, pada kuliah. Luar biasa Pak. Yaitulah kalau kita belajar Al-Quran itu benar-benar Allah itu akan memberikan keberkahan yang luar biasa. Kalau kita itu mau mempelajari Al-Quran, jadi dari situlah. Dan dia punya apa itu penginapan, ada yang ngasih nih untuk kamu gitu. Dan mungut kepada anak-anak itu serelanya ada yang ngasih 50, ada yang ngasih 20 per bulan, itu seikhlasnya, nggak dipatok. Nah itu luar biasa. Dan ketika kalau hari Jumat Pak, malam Jumat itu membaca, imamnya itu membaca surah As-Sajdah lengkap dari awal sampai akhir, ya cukup panjang sih. Tapi ya itulah, mungkin Pak Khotib merasakan kalau jamaah di Makkah Madinah itu kan imamnya enak-enak ya Pak ya. Nggak apa itu enak-enak ya, kayak itulah. Nah itu, jadi orang kalau mempelajari Al-Quran yakin Allah akan memberikan keberkahan dari manapun yang tidak diduga-duga. Nah oleh karena itu kita cinta Al-Quran seperti apapun semampu kita ya Pak ya, semampu kita. Insya Allah Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Yuk kita teruskan kaji kita, yaitu surah As-Saffat ayat ke-51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin. A'idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a'inna lamadinun. Qala hal antum muttali'un.
هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين وإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون صدق الله العظيم. Ya, sebelum kita bahas ayat-ayat yang telah kita baca bersama, kita tengok yang kemarin kita bahas bersama. Kalau kita perhatikan, di sana ada ayat yang ke-35. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastaghfirun. Jadi orang-orang mujrimin, orang-orang yang banyak dosanya, ketika mereka itu diucapkan, diajarkan untuk mengungkapkan la ilaha illallah, mereka sombong. Sombong itu ya bisa jadi dia menolak, yang namanya sombong itu ya bisa jadi menolak. Ditambah lagi ampuh, ditambah merasa lebih benar. Ini perlu diketahui, sering saya sampaikan, orang-orang pintar itu ujiannya ya kesombongan. Kesombongan itulah ujian bagi orang-orang pintar. Merasa udah dipenuhi dengan ilmu, maka dia ngapain ngaji, paling kayak gitu. Ya, jadi inilah orang-orang yang sombong itu seperti itu adanya. Makanya orang-orang yang sombong itu sering meninggalkan hal-hal yang asalnya sih kecil, yang kecil-kecil, nanti merembet yang besar-besar. Kayak umpamanya dia itu menganggap orang lain tidak bisa apa-apa, maka dia pun tidak mau campur, tidak mau membaur. Padahal ketika orang itu membaur, di situ akan kelihatan, oh saya itu dinilai baik ataupun buruk ya bukan menurut diri sendiri. Dinilai baik ataupun buruk itu oleh orang lain. Ya, jadi inilah keadaan yang ada ya, orang lain lah yang memberikan label baik ataupun buruk. Kalau orang meninggal terus kelihatan baik ataupun buruk itu biasanya tergantung, Pak. Kalau banyak yang mensyukuri berarti nggak baik ya. Kalau banyak yang mensyukuri. Kalau banyak yang sedih mungkin dia orang baik gitu. Itu biasanya seperti itu. Kalau ada orang sakit, orang meninggal, terus ada orang yang mensyukuri, banyak yang mensyukuri, berarti orang yang nggak baik. Kalau banyak orang yang sedih, orang yang merasakan ditinggal, nah berarti dia orang baik. Ini memang ukuran baik itu kadang-kadang ada latar belakangnya, Pak. Kalau orang-orang matre, orang yang cinta dunia, yang dinyatakan baik, yaitu orang yang mempunyai segala-galanya. Jadi ukurannya kaya gitu. Terus nanti
yang mempunyai jabatan dunia. Jabatan dunia itu banyak ya Pak ya. Ya jabatan lah, pokoknya jabatan dari tingkat yang kecil sampai tingkat yang tinggi gitu. Ya dari RT, RW, kadus, kepala desa, camat, bupati, menteri, presiden, DPR. Nah itulah yang dijadikan kebanggaan. Nanti ada lagi anak ya itu jadikan kebanggaan. Sampai-sampai anaknya menyeret dia ke dalam kesengsaraan. Nah ini yang kadang-kadang seperti itu. Lebih-lebih kalau punya anak laki-laki gitu. Nah itu kayak orang jahiliyah. Jadi sebenarnya kalau di dalam Islam itu orang yang terbaik ya karena apa? Karena takwanya, bukan hartanya. Tapi karena takwanya. Takwa nggak ada yang tahu, hanya diri kita dengan Allah. Seperti apa ketika kita itu menyikapi panggilan adzan? Apakah kita itu langsung bangkit ke kamar mandi, terus ambil air wudhu, berangkat ke masjid, atau kita cuek? Nah itu adalah ukurannya. Nanti ada lagi kalau orang matre itu kan jabatan, tahta dan seterusnya. Kalau orang yang beriman itu pandangannya bukan itu, tapi yang dilihat akhlaknya. Apakah dia itu mempunyai akhlak yang baik ataupun buruk? Nah, jadi kedudukannya yang dijadikan kebanggaan bagi orang yang beriman adalah akhlaknya. Akhlak. Nanti yang ketiga, kalau orang-orang matre, orang-orang kapitalis itu mempunyai anak yang laki-laki, kalau orang yang beriman tidak, yang diwariskan adalah amalnya. Nah inilah yang bisa ditiru turun-temurun ila yaumil qiyamah. Jadi bapak-bapak jangan dikira membuka pintu keren, padahal pelan-pelan, tapi ada yang menyaksikan. Yang menyaksikan itu kadang-kadang ada yang ikutan, terus diikuti terus. Itulah menjadi amalan bapak yang dijadikan kebanggaan di dalam kehidupan keimanan. Jadi ditiru terus oleh anak cucunya, oleh tetangganya. Inilah sebagai warisan amalan baik. Nah itu yang mesti dijadikan kebanggaan bagi orang yang beriman. Ya, jadi orang-orang kafir ketika diajari dengan kalimat thayyibah, mereka itu menunjukkan kesombongannya. Lebih dari itu, mereka berkata, wa yaquluna a'idza a'inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah mereka berkata, apakah kami ini akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita? Li syairin majnun, hanya untuk penyair yang gila. Jadi saya kadang-kadang kalau merenung ayat-ayat Al-Quran, sabda Rasul, perilaku Rasul, para sahabat, itu dihina, itu dari zaman Rasul. Orang-orang non-Islam itu selalu benci. Sampai sekarang juga orang-orang non-Islam itu bencinya luar biasa. Ya, kalau kita lihat kan orang-orang yang masuk Islam itu kayaknya cerdas-cerdas ya Pak ya. Dari masalah yang kelihatannya sepele, umpamanya ketika dia itu mau masuk masjid, bagi perempuan harus bersih, tidak boleh dalam keadaan men. Ketika menyentuh Al-Quran disuruh dengan membersihkan dulu. Di sana ada yaitu akhlaknya ya Pak ya, yaitu bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Sementara di dalam kitab mereka itu siapapun bisa menyentuh tanpa harus bersih-bersih. Ke tempat peribadatan pun boleh, pakaiannya itu tidak berbeda antara ke pasar dengan ke tempat peribadatan. Kalau kita masuk tempat peribadatan, semuanya baik pejabat ataupun rakyat jelata masuk masjid, sendal dicopot ya Pak ya. Sepatu yang mahal ditinggal, yang pakai sendal jepit ditinggal. Nah itu kan demi menghadap Allah.
Nah inilah bedanya dengan agama-agama yang lain. Dirasakan orang-orang yang mempunyai kecerdasan dari kecil-kecil saja seperti itu, maka dia masuk Islam. Banyak mu'alaf-mu'alaf itu yang cerdas ketika menyikapi ajaran Islam, dia menyatakan, oh enggak ya kalau dalam ajaran agama mereka terketuk. Yaitulah hidayah itu yang Allah sampaikan, yang Allah kehendaki itu dari manapun datangnya, maka dia masuk Islam. Nah itu banyak yang seperti itu. Nah disinilah ketika orang-orang kafir itu menentang, maka dia akan merasakan yang hak, dan dia akan merasakan azab yang pedih, dan dia juga akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Nah inilah gambaran dari yang telah kita bahas yang kemarin, ya, kecuali orang-orang yang dibersihkan. Mukhlasin itu orang-orang yang dibersihkan, mukhlisin orang yang bersih. Ya, qala qailum minhum inni kana li qarin. Qala, berkata, qailun, ada orang yang berkata, minhum, dari mereka, inni kana li qarin, bahwa sungguhnya bagiku itu ada qarin. Nah ini yang kemarin disampaikan, bahwa pada diri kita itu ada qarinnya, ya Pak ya. Qarin itu artinya teman yang menyertainya. Jadi qarin itu yang menyertainya. Ini sebenarnya, ini kalau kita lihat qarin itu beda dengan khodam beda. Jadi qarin dengan khodam beda. Kalau qarin itu yang Allah sertakan. Nanti semua orang itu ada qarinnya. Jadi bukan khodam. Kalau khodam itu yang kalau di dalam bahasa kita komputer itu yang diinstal, yaitu yang dipasang. Kalau khodam, pemasangan khodam itu bisa jadi meminta kepada orang yang pandai, orang yang pintar gitu ya, orang yang suhunya dukun bisa jadi. Nah itu bisa memberikan khodam. Ya, jadi nanti ada ritual-ritual tertentu. Bisa jadi menaruh kepada benda, pada cincin, Pak ya. Cincin nggak sembarang cincin, Pak. Batu bukan sembarang batu, batu yang mahal. Nggak mau orang khodam ini ditempatkan batu-batu asal-asalan, nggak mau. Jadi batu yang berharga. Jadi itu baru dia itu mau. Itu khodam. Itu khodam itu yang ditempelkan. Nanti ada juga khodam itu yang kita mencari, umpamanya orang itu membaca surat jin, terus berniat agar dia itu memperoleh teman dari sebangsa jin. Ini kenapa kok ayat Al-Quran yang dijadikan? Perlu diketahui, ayat-ayat Al-Quran itu sebagai hudan bisa, sebagai petunjuk, sebagai sifat bisa. Itu diumpamakan kayak pulpen, Pak. Pulpen untuk nulis bisa nggak, Pak? Untuk nyolok bisa nggak? Nyolok bisa. Nah begitu juga Al-Quran, tergantung niatnya. Jadi baca ayat-ayat Al-Quran terus tujuannya untuk yang menyimpang juga bisa, ya, untuk pengasihan. Nah itu juga bisa. Jadi khodam dengan qarin itu beda. Jadi kalau khodam itu yang berkhidmat, itu yang dijadikan pembantu untuk dirinya. Ini perlu diketahui. Jangan ya Pak ya, jangan kerjasama dengan sebangsa jin, karena tidak ada di dunia ini yang gratis, nggak ada. Yang pernah saya sampaikan, ada seorang kiai yang mempunyai khodam. Terus Pak Kiai itu pergi untuk berdakwah, tolong ya jaga rumah. Oke bos, gitu. Ya karena sudah berteman bilang gitu ya. Oke bro, gitu. Siap bro, gitu. Sampai jam berapa? Pagi, gitu pulangnya. Setelah beliau pergi, nah disinilah yang namanya sebangsa jin itu bisa menyerupai kita. Yang nggak bisa itu menyerupai Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mimpi, makanya
ada hadis yang menyatakan siapa yang bermimpi ketemuku maka benar-benar ketemu dengan aku. Sesungguhnya sebangsa jin, sebangsa setan itu tidak bisa menyerupai aku. Nah ini, jadi sebangsa jin itu bisa menyerupai kita. Nah ketika itulah sebangsa jin itu menyerupai Pak Kiainya. Malam-malam datang ke kamar istri Pak Kiai. Nah disitulah dia itu menggauli istrinya. Ketika Pak Kiai itu langsung menjadi imam di masjid karena sudah waktunya menjelang subuh, dan setelah sepulang dari masjid, si nyainya, istri dari Pak Kiai bertanya, Pak Kiai kok nggak mandi? Nah terkejut. Nah ketika itulah maka si khodam itu diusir. Sudah, saya tidak mau bersama dengan engkau. Ya karena tidak ada yang gratis Pak di dunia ini. Ya itulah, khodam itu pun sebangsa jin minta upahnya yang gak kira-kira. Nah kalau yang namanya korin juga bukan sebangsa malaikat, bukan. Kalau itu yang memang ditugaskan, yaitu ada raqib dan atid. Raqib yang mencatat kebaikan kita, atid yang mencatat keburukan kita. Kita selalu dipantau oleh dua malaikat ini. Sedangkan korin itu periwayatnya begini. Ketika Allah menciptakan manusia Adam, yaitu ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu sebangsa malaikat untuk sujud, begitu juga manusia sebangsa jin disuruh sujud. Nah, sebangsa jin itu matur kepada Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, Engkau muliakan sebangsa Adam, makhluk yang namanya Adam itu karenamu. Bagaimana bagianku? Itu kira-kira seperti itu. Oh begitu, kamu juga mau bagian dariku. Kamu saya berikan kemuliaan, kelebihan. Ketika ada orang yang lahir, maka di sana juga lahir sebangsa setan, sebangsa jin. Nah inilah yang dinamakan sebagai korin. Korin yang dimaksud di sini nanti menemani kita, ya ditemani oleh Allah mengizinkan kepada sebangsa jin. Jadi setiap anak lahir itu ada yang menemani, yaitu jinnya. Nah di samping itu sebangsa jin itu diberikan kelebihan oleh Allah, bisa memasuki manusia melalui jalur darah. Denyut nadi kita itu dimasuki oleh sebangsa jin, masuk dalam. Nah, di sini juga Allah juga memberikan kepada manusia malaikat. Jadi Allah itu adil, memberikan kepada kita ada dua korin, yaitu sebangsa jin dan sebangsa malaikat. Makanya kita terasakan Pak ya, kalau mau sholat subuh kan ada tarik-tarikan ya Pak ya. Kalau yang sudah terbiasa itu korin jinnya kalah itu. Jadi dominannya adalah korin malaikat. Nah itu yang lebih dominan. Maka dia terkalahkan. Makanya kita disuruh kalau berbuat baik terus ada yang mengganduli, ada yang menggoda, adalah jangan itu korin jin yang masih kafir. Dan bahkan sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, termasuk engkau juga punya korin? Iya, tapi kalau saya korinnya sudah Islam. Jadi kalau Rasulullah itu pantas maksum. Ya, ada korin malaikat, ada korin jin, jinnya sudah masuk Islam. Kalau kita kan enggak Pak. Memang sebangsa jinnya itu memang yang diawali oleh iblis yang meminta kepada Allah untuk menggoda manusia. Makanya nanti ya di dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan ketika sebangsa jin itu manusia itu masuk dalam neraka dan jin juga masuk dalam neraka yang menggodanya, maka dia pun menyatakan aku juga dalam neraka sama-sama. Nah inilah sebangsa jin itu seperti itu ya. Jadi itulah korin itu bukan hanya cuma gini ya Pak ya. Kadang-kadang mohon maaf ya, di perdukunan itu ada orang katanya dia meninggal, terus tidak ada yang tahu gitu ya, tidak ada yang tahu. Terus dengan nggak tahu lah
ada dengan telur, dengan apa gitu ya. Terus nanti telur itu bisa dilihat oleh si anak gitu ya. Terus nanti jalan gitu. Nah jalan terus menuju kepada orang yang meninggal di mana dia itu berada. Dibilangnya qarinnya. Nah ini wallahu alam, saya nggak tahu persis karena disitulah ada apa itu ilmu semacam ilmu perdukunan. Ya, jadi disinilah ada qarin-qarin yang menyertainya. Nah nanti kalau ada orang terus dia punya teman, tetapi dia mempunyai arah kepada yang benar. Nah ini yang sudah dimasukkan kategorinya adalah dia sudah masuk Islam. Jadi umpamanya beruntung ya kalau ada yang mempunyai qarin terus dia itu masuk Islam. Tapi jarang Pak. Di dalam hadis itu hanya Rasulullah yang diberikan qarinnya itu yang masuk Islam sehingga tidak mengganggu Rasulullah. Nah itulah gambaran sekelumit daripada qarin ya. Qarin jangan kita itu salah paham bahwa semua yang lahir itu juga disertai sebangsa jin yang lahir juga. Ya bukan dari manusia, bukan. Gak ada istilah manusia itu terus melahirkan melahirkan jin, enggak. Kalau ya umpamanya ya, kalau orang itu ketika bergaul suami istri tidak berdoa, nah ini di situ ada ikut sertaan sebangsa jin. Makanya kan kalau orang-orang yang beribadah yang nikmat gitu ya, itu kan disuruh berdoa. Nah ini, jadi agar kita itu terjauh dari godaan-godaan nanti ikut sertaan sebangsa jin. Nanti khawatir anaknya itu ngikutin kelakuannya si jin. Khawatir seperti itu. Ya, itulah gambaran dari sebangsa jin. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Yaqulu, dia berkata, innaka, apakah engkau laminal musaddiqin, termasuk orang-orang yang membenarkan? Nah, inilah gambarannya. Aidza misna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun. Kalau yang kemarin yaitu lamadusun ya, sekarang lamadinun. Aidza misna, apakah ketika kita mati wa kunna, dan keberadaan kita turaban itu seperti debu, wa idhaman dan tulang belulang, a inna lamadinun, itu artinya dibalas Pak. Apakah kita itu akan dibalas ketika kita hidup di dunia, nanti di akhirat dibalas juga? Qala hal antum muttali'un. Qala, maka berkata, hal antum, apakah engkau ini muttali'un, yang dimunculkan, yang diberitahukan, yang melihat. Orang-orang yang muttali'un artinya orang yang melihat. Apakah kamu ini juga termasuk orang yang melihat? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Fattala'a, maka dia melihatnya di sawa itu, kalau diartikan secara letternya itu sama dalam neraka jahim. Tapi kalau di sini diartikan yaitu di dalam neraka jahim. Jadi ini sebenarnya ada beberapa literatur ya dari Al-Quran, yaitu al-aqrab. Jadi orang yang bisa melihat itu orang yang timbangannya itu sama Pak, baiknya sama, buruknya sama. Maka orang-orang yang seperti ini nanti melihat yang berada di neraka jahim. Jadi dia menunggu keputusan apakah dapat syafaat gitu ya, yang tinggal separuh-separuh ini, jadi lagi menunggu, maka dia pun bisa melihat sebangsa penghuni neraka jahim. Itu seperti itu adanya, itu digambarkan. Qala tallahi in kunta laturdin. Qala, maka dia berkata, tallahi, sungguh, in kunta laturdin. Ini hampir-hampir gitu ya. Kada itu artinya hampir tapi sedikit. Ingkit tak, hampir-hampir kamu ini termasuk yang dicelakakan.
Nah ini, jadi inilah gambarannya seperti itu. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Walaula nikmatu rabbi, kalaulah bukan karena nikmat Allah, lakuntu minal muhdharin, sungguh aku ini yang disampaikan. Jadi mereka orang-orang yang mempunyai keimanan itu masih bahwa segala sesuatu itu Allah yang menentukan, Allah yang memberikan kepastian. Kalaulah bukan karena nikmat Allah, nah ini kalau orang-orang yang beriman kan begitu ya Pak ya. Ini pernah nggak disampaikan. Kalau orang itu jangan pakai kata jikalau gitu ya Pak ya. Jikalau itu ternyata ada pernyataan yang mengubah menjadi keimanan kita itu berubah. Jadi umpamanya gini, dulu orang itu pernah hubungan dengan seseorang, ya namanya anak muda, bisa jadi ada lepan lah gitu ya Pak ya, atau komitmenan gitu, nah apapun namanya gitu. Terus tiba-tiba dia itu nikah dengan orang lain, ya jadi dengan orang lain. Ketika ketemu dengan orang yang dulu pernah dia jalin yang-yangan, maka dia bilang, andaikan aku denganmu, aku tidak sengsara. Nah ini, kalau orang itu seperti itu bilang, andaikan aku ini denganmu, aku ini hidupnya tidak seperti sekarang, aku hidupnya sengsara, aku akan kaya raya dengan engkau. Nah ini mengubah akidah. Makanya hati-hati ya Pak ya. Jadi jikalau itu boleh, kalau umpamanya ada orang yang baik, ya Allah ya Rabbi, itu orang dermawan sekali. Jikalau aku jadi dermawan, ini boleh. Jikalau aku diberikan rezeki, aku akan juga infakkan seperti yang dia infakkan. Nah itu boleh. Tapi kalau sudah seperti tadi, itu berarti dia tidak tahu atau tidak meyakini bahwa Allah lah yang menentukan. Makanya sebaiknya kalau ada yang seperti itu ya, terus kita itu merasa kurang, ya janganlah kita pakai jikalau. Ungkapkan qadarullah. Ya inilah ketentuan Allah yang harus kita jalani. Jangan kita itu langsung jikalau aku denganmu, aku mumbrah-mumbruk, kaya raya, aku hidup enak dan sebagainya. Nanti akan timbul tidak ada rasa syukur. Ditambah lagi akidahnya merosot. Kalau akidahnya merosot, berarti dia tidak percaya bahwa di sana itu ada ketentuan Allah. Nah ini hati-hati ya Pak ya. Jangan pakai jikalau terus nanti menyalahkan Allah, itu tidak dibenarkan. Ya. Afama nahnu bimayyitin. Apakah aku ini juga akan dibangunkan? Apakah kami ini juga akan mati? Mayit itu akan mati Pak. Kadang-kadang kita menyebut mayit yang sudah mati Pak ya. Mayit itu ya kita Pak. Yang akan mati itu kita, mayit. Kalau yang mati, mayit. Gitu ya Pak ya. Ini kadang-kadang yang menyebut mayit itu yang sudah mati. Salah. Bahwa mayitun ini kita yang akan mati. Mayitun. Maka mautun, nah itu mati. Maut itu mati. Kalau mayitun itu akan mati. Akan mati berarti masih hidup. Ya, jadi kita akan mati. Nah, ini artinya kan kita akan mati. Illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Kecuali kematian. Nah, mautatana. Kematianku yang pertama, wa ma nahnu bimu'adzabin, dan adakah kami ini akan disiksa? Jadi inilah kalau orang-orang yang tidak beriman itu pernyataannya itu aneh-aneh. Sudah dijelaskan bahwa nanti ada trompet mematikan. Yang pertama, nanti trompet menghidupkan, ya. Terus di sana di akhirat itu sudah gak ada istilah apa itu mati lagi, gak ada. Jadi kehidupan di akhirat kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, terutama bagi mereka yang menikmati surga, itu disambung khalidina abada.
Jadi kalau khalid itu kekal. Kekal itu kan artinya lama Pak ya. Bapak ngaji 1 jam di sini lama nggak Pak? Lama ya Pak. Tapi kalau nonton hiburan dari jam 10 sampai pagi subuh lama nggak Pak? Sebentar ya. Tahu-tahu subuh. Wayang golek. Padahal yang dilihat itu cuma goleknya ya Pak ya. Patung dipahat gitu ya. Wayang wong. Nah itu juga gitu. Sampai berjam-jam itu gak ada masalah gitu ya. Ya itulah. Jadi yang namanya khalid lama itu masih relatif gitu ya. 1 jam bisa lama, 2 jam ternyata tidak lama. Nah itulah. Makanya dalam ayat Al-Quran ketika dalam kenikmatan itu khalidina abadan. Jadi ketika orang itu ketika banyak sebagai seorang muslim banyak dosanya, maka dia itu dalam neraka khalid itu tidak selama-lamanya. Tetapi ketika dia itu dientas dari neraka ke dalam surga, itu menjadi khalidina abada. Ini selama-lamanya. Jadi abadi adanya di dalam surga. Nah itulah yang diberitahukan oleh Al-Quran. Nah orang-orang yang tidak beriman maka bertanya, akankah kita akan dimatikan dengan harapan nanti ada perubahan gitu. Nah inilah keadaan yang ada, itu seperti itu adanya. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Inna hadza, bahwa sungguhnya ini lahuwal fawzul azim, adalah kemenangan yang agung. Limisli adal fa'ya falyamalil amilun. Seperti inilah maka berbuatlah yang bisa diperbuat. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Adzalika khairun, apakah yang seperti itu lebih baik? Nuzulan sebagai karunia, sebagai pemberian tempat, am syajaratuz zakum, atau itu adalah syajarah pohon zakum. Nah ini pohon zakum ini juga penting ya Pak ya. Ini ketika ada ayat ini, orang kafir Quraisy itu bertanya, adakah di dalam api itu tumbuh-tumbuhan? Kira-kira seperti itu. Ini kalau kita lihat orang yang suka gali di dalam kedalaman tertentu, itu ternyata ada hewan Pak. Padahal yang namanya di dalam perut bumi itu panas, semakin panas. Tapi ternyata di sana ada kehidupan. Nah itulah kuasa Allah. Jadi zakum itu akarnya itu berada di neraka jahim. Luar biasa. Makanya kalau orang-orang di neraka jahim itu nanti akan turun ke akarnya sana. Ya, jadi buahnya itu kalau diumpamakan semacam kuningan yang dilebur. Jadi buah zakum, syajarah zakum, zakum itu buahnya saja itu laksana kuningan yang dilebur Pak. Itu kalau dijatuhkan ke dunia hancur. Nah itulah makanan penghuni neraka, itu seperti itu adanya. Jadi dia tidak akan merasakan kenyang dengan apa yang diberikan makanan berupa buah dari zakum tersebut. Na'udzubillah. Sakitnya luar biasa. Ya, jadi ada di sana, ini ada di di Taif. Di Taif itu ada tumbuhan Pak. Tapi ketika dia itu berbuah, ya terus buahnya itu bekasnya itu kayak tengkorak. Nah itu dinyatakan sudah ada syajarah zakum. Itu salah, enggak ada. Di dunia enggak ada syajarah zakum. Ya memang nanti buah-buahnya itu syajarah zakum itu laksana kepala yang menakutkan. Nah itu di sana ada pohon yang nanti buahnya itu mengering ya, itu kayak tengkorak. Itu dibilangnya itu nggak ada. Jangan kita percaya. Nanti di medsos itu banyak yang berseliweran ya, ingin menggoda keimanan kita. Nggak ada. Jadi syajarah zakum itu adanya di neraka. Yang akarnya itu nanti di neraka jahim, nanti terus buah-buahnya itu
ngalir ke neraka-neraka yang lain. Nah itulah Syajaratus Zakum yang ada di akhirat nanti. Inna ja'alna fitnatal lidzalimin. Sesungguhnya kami jadikan dia yaitu Zakum itu fitnatal lidzalimin, sebagai siksaan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Inna syajaratun takhruju fi aslil jahim. Nah benar, bahwa sesungguhnya pohon tersebut keluar dari asalnya, yaitu dari neraka jahim. Talquha ka'annahu ru'usus syayatin. Nah ini, jadi digambarkan dahan-dahannya itu seperti kepala-kepala setan. Artinya kepala-kepala yang menakutkan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Fa innahu, bahwa sungguhnya mereka la'akiluna, bakal makannya, minha darinya, famali'una minhal butun, tidak akan memenuhi, artinya tidak akan mengenyangkan. Nah itulah gambaran orang-orang yang berada di neraka, dan apalagi di sana yang disebut ada neraka jahim. Fa innahum summa inna lahum 'alaiha lasauban min hamim wallahu a'lamu bissawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum